Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada pertemuan asinkronus kali ini adalah pertemuan 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah peran dalam manajemen proyek perangkat lunak, yaitu manajer proyek. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu berkenalan siapakah itu manajer proyek. Jadi secara singkat, manajer proyek adalah individu yang alias seseorang yang bertanggung jawab mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan proyek agar tujuan sesuai waktu, biaya, dan kualitas yang sudah direncanakan sebelumnya. Atau dengan kata lain, manajer proyek ini adalah pemimpin sebuah proyek yang sedang dijalankan pada saat itu. Yang tugasnya yang tak lain tak bukan adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan dan mengawasi personil-personil terkait agar proyek dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari perencanaan proyek. Dan peran manajer proyek itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah pemimpin alias leader yang fungsinya untuk memberikan arahan dan motivasi. Lalu planner, yaitu perencana yang tugasnya untuk menyesuaikan alokasi sumber daya, seperti contohnya uh, butuh berapa banyak orang, biayanya berapa, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Dan juga untuk menyusun jadwal untuk menetapkan deadline yang ditentukan. Lalu yang ketiga yaitu communicator, alias eh, apa namanya? Dia tugasnya untuk menjembatani antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Jadi misal nih, dalam sebuah proyek, manajer proyek itu punya tugas untuk menjadi jembatan antara tim pengerjaan proyek dengan katakanlah klien yang meminta agar proyeknya berjalan seperti ini bla 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 dan seterusnya. Jadi komunikator di sini adalah penengah antara tim yang mengerjakan proyek dengan klien yang meminta proyek itu dikerjakan. Dan yang terakhir dan gak kalah penting adalah problem solver alias penyelesai masalah. Yang dimana tugasnya adalah menyelesaikan konflik dan hambatan, atau dengan kata lain, problem solver ini adalah bertugas untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang ada. Mulai dari anggarannya kurang kah, atau personilnya kurang kah, atau bahan-bahannya ada yang cacat kah, dan lain sebagainya. Sehingga di antara masalah-masalah tersebut, disinilah pentingnya tugas manajer proyek. Yang tugasnya adalah bukan cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi juga memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam suatu proyek. Sampai di sini saya harap Anda semua sudah paham. Nah, sekarang kita ke pertanyaan lanjutan, yaitu apa saja tugas seorang manajer proyek. Jadi manajer proyek itu setidaknya punya 5 buah tugas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek, dalam artian sebagai seorang pemimpin, proyek yang dilaksanakan itu harus punya tujuan yang jelas dan spesifik, dan ruang lingkupnya itu tidak melebar kemana-mana, alias terfokus pada satu tujuan saja. Kemudian menyusun work breakdown structure, yaitu menyusun alur pekerjaan dari satu tahap ke tahap yang lain. Jadi misal mulai dari perencanaan, perencanaan personil, anggaran, bahan, dan lain sebagainya. Disitulah yang disebut menyusun work breakdown structure. Lalu setelah dua ini tercapai, nah tugas selanjutnya adalah mengawasi anggaran dan jadwal. Jadi anggaran mengawasi anggaran yang dimaksud di sini adalah agar jangan sampai anggarannya itu dikorupsi, yaitu salah satunya adalah jangan sampai anggaran tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan proyek, alias agar jangan sampai anggaran tersebut dikorupsi. Dan terkait jadwal, itu tujuannya adalah supaya jangan sampai molor dari deadline yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya adalah menjamin kualitas hasil, yaitu selain
seorang manajer proyek itu juga punya tugas untuk melakukan quality control, yang dimana seorang manajer proyek itu berwenang untuk memeriksa kualitas hasil pengerjaan proyek, apakah kualitasnya sudah sesuai keinginan klien atau masih ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Dan yang nggak kalah penting adalah seorang manajer proyek itu memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perkembangan eh, langkah-langkah proyek ke pemangku kepentingan. Yang dalam hal ini katakanlah klien. Jadi misalnya, ini proyeknya udah kira-kira 5%, 7%, 10%, tinggal dipoles-poles dikit dan lain sebagainya. Dan disitulah tugas melaporkan perkembangan ke pemangku kepentingan. Jadi ibaratnya seperti kita buka, katakanlah, aplikasi Google Map, yang dimana kita selaku manajer itu menentukan rencana rute perjalanan, memberi instruksi saat ada persimpangan. Misal nih, dalam menentukan rute, misal kita mau pergi dari Kebumen ke, katakanlah, ke Jogja. Dan itu adalah perumpamaan dari rencana proyek. Lalu berikutnya adalah memberi instruksi saat ada persimpangan. Yaitu, misalnya mau lewat, apakah ke Jogjanya itu mau lewat pantai selatan atau lewat pegunungan. Itu adalah perumpamaan dari pilihan metode. Lalu yang Lalu berikutnya adalah menyusun rute alternatif bila amit-amit terjadi kejutan yang tidak diinginkan di jalan. Dan inilah perumpamaan dari risiko atau masalah yang ada. Sampai di sini saya harap Anda memahami maksud dari tugas seorang manajer proyek. Dan sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu tanggung jawab seorang manajer proyek. Dalam tanggung jawab, di sini ada beberapa bidang yang bisa Anda baca sendiri di tabel. Namun di sini saya akan membahasnya sedikit dengan perumpamaan. Jadi, jika Anda pernah lihat nonton film bajak laut, tentu Anda sudah familiar dengan yang namanya kapten kapal. Jadi bayangin aja, sebuah proyek itu seperti halnya sebuah kapal bajak laut, dan manajer proyek itu adalah kapten kapalnya. Yang dimana waktu itu arah angin yang harus diikuti itu adalah perumpamaan dari waktu. Sedangkan bahan bakar yang terbatas adalah perumpamaan dari biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Dan kondisi kapal itu ibarat adalah perumpamaan dari kualitas, yang dimana penting untuk mengecek apakah kapal tersebut ada kebocoran, keretakan, atau tidak. Dan disitulah perumpamaan dari kualitas, sedangkan tim adalah anak buah kapal yang harus kompak satu dengan yang lainnya. Dan stakeholder alias pemangku kepentingan adalah penumpang yang harus merasa aman dalam perlayaran sebuah kapal. Saya harap di sini Anda bisa memahami tanggung jawab sebagai seorang manajer proyek. Kemudian berikutnya adalah kompetensi manajer proyek atau PMI Talent Triangle. Di sini bisa Anda lihat ada segitiga PMI Talent Triangle, di mana dalam kompetensi manajer proyek ini ada 3 titik, yaitu Technical Project Management, Leadership, dan Strategic Business Management. Yang dimana dalam sudut pertama, yaitu Technical Project Management, yaitu kita harus bisa mengukur kemampuan alat dan teknik manajemen proyek yang sedang kita laksanakan. Selain itu, leadership alias kepemimpinan, yaitu bagaimana kita punya keterampilan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, serta kemampuan kita untuk memimpin sebuah tim. Dan yang nggak kalah penting adalah strategic and business management, yaitu bagaimana kita bisa menyusun strategi, maksud saya memahami visi organisasi dan nilai bisnis, supaya kita bisa menyusun strategi proyek agar bisa selesai tepat waktu dan tepat anggaran, dan yang nggak kalah penting adalah tepat guna. Untuk kompetensi teknis dan contoh bisa Anda lihat di sini. Namun saya akan bahas sedikit secara perumpamaan, yaitu
kompetensi teknis itu ibaratnya adalah kotak peralatan tukang, yang dimana peralatan tukang itu sendiri ada palu, gergaji, dan meteran. Yang dimana penjadwalan itu ibaratnya seperti palu buat memasang paku, sedangkan estimasi gergaji adalah perumpamaan dari estimasi waktu yang dibutuhkan. Jadi, dan meteran adalah kontrol kualitas. Jadi, kompetensi manajer proyek itu ada peralatan-peralatannya. Jadi, peralatan-peralatannya adalah penjadwalan, estimasi alias perkiraan, dan kontrol kualitas. Dan tanpa alat yang tepat, tukang itu tak bisa membangun rumah sesuai dengan rancangan yang semestinya. Sampai di sini saya harap Anda bisa memahami apa yang saya terangkan. Sekarang kita membahas ke pertanyaannya itu, apa itu kompetensi leadership alias kepemimpinan? Jadi singkatnya, kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Jadi, dengan kepemimpinan ini, perlu diperhatikan bahwa komunikasi yang efektif, alias komunikasinya itu jangan main kode-kodean karena tidak semua orang bisa peka dengan kode Anda. Ini adalah salah satu komponen kunci yang penting dalam kepemimpinan. Selain itu, resolusi konflik dan empati ini sebenarnya dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di mana ada masalah, di situ harus ada empati untuk melakukan kompromi supaya bisa ditemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Dan dari tiga hal inilah output akhirnya adalah pengambilan keputusan bagaimana sebuah proyek itu bisa berjalan dengan baik. Keputusan itu harus diambil. Jadi ibaratnya leadership itu seperti kita mau naik gunung, tentunya kita perlu pemandu untuk pendakian gunung, yang dimana pemandu ini tugasnya untuk menentukan jalur aman, untuk menentukan jalur mana yang aman, mana yang tidak boleh dilewati, lalu pemandu ini memberi semangat saat tim kelelahan supaya tidak menyerah, dan yang nggak kalah penting adalah bertanggung jawab pada keselamatan semua peserta pendakian. Sampai di sini saya harap Anda bisa memahami apa yang saya terangkan. Dan yang terakhir adalah, apa itu kompetensi strategi dan bisnis? Yaitu secara singkat adalah pemahaman tentang tujuan organisasi dan bagaimana proyek pendukung strategi bisnis itu bisa berjalan. Yang contohnya bisa Anda lihat di layar ini. Namun, saya akan sedikit menjelaskan perumpamaan dari strategi bisnis. Jadi, ibaratnya itu kompetensi strategi dan bisnis itu ibaratnya seperti kita main catur atau kita menyusun strategi perang, yang dimana dalam main catur kita tidak hanya memikirkan langkah saat ini tapi 3-4 langkah yang ke depan. Jadi jika Anda sudah tidak asing lagi dengan permainan catur, tentu kita perlu nyusun strategi untuk menggerakkan bidak-bidak yang ada di hadapan kita untuk menjatuhkan bidak-bidak lawan. Jadi kita bukan cuma sekedar bergerak, tapi kita harus pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan 3 atau 4 langkah ke depan supaya bidak-bidak kita tidak dimakan oleh bidak lawan. Dan tujuannya bukan hanya untuk menggerakkan bidak, tapi kita harus menang sesuai strategi yang sudah kita rancang. Kurang lebih seperti itulah perumpamaan dari kompetensi strategi dan bisnis. Oke, sampai di sini dulu pertemuan asinkronus kita kali ini. Dan walaupun ini asinkronus, tetap wajib hukumnya untuk melakukan presensi mandiri di portal e-kampus. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat memberi tanggapan di Google Form.